warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurleni Miaudina, saya akrab disapa Leni. Saya saat ini ditempatkan sebagai perencana ahli pertama di kantor Bapedalitbang Kabupaten Kutai Barat. Isu aktualisasi belum optimalnya monitoring dan evaluasi terintegrasi pada Bapedalitbang Kabupaten Kutai Barat. Hal tersebut dikarenakan monitoring dan evaluasi terintegrasi belum terdistribusi ke semua bidang, karena beberapa bidang masih melakukan monitoring dan evaluasi secara manual atau belum terdigitalisasi. Adapun dampak yang ditimbulkan yaitu Monef tidak berjalan secara efektif dan efisien, capaian pembangunan tidak tersampaikan tepat waktu, data yang tidak tersistem secara digitalisasi sehingga data menjadi kurang akurat, serta analisis perkembangan pembangunan terhambat. Aktualisasi ini memiliki manfaat penting bagi peningkatan kinerja Bapedalitbang Kabupaten Kutai Barat. Melalui sistem Monef yang lebih terintegrasi, capaian pembangunan dapat tersampaikan tepat waktu dengan data yang akurat dan terdigitalisasi. Juga memperkuat keselarasan di antara bidang, menyediakan basis data yang valid dan mudah diakses sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti. Program dan kegiatan pembangunan lebih tepat sasaran, terukur, serta berdampak nyata bagi masyarakat. Adapun kegiatan aktualisasi saya yaitu kegiatan 1, persiapan dan identifikasi masalah. Tahapan kegiatan pertama, observasi mekanisme Monef bidang yang berjalan saat ini, baik itu bidang PPED, bidang PPM, bidang Litbang maupun bidang PSDAIK. Dilanjutkan dengan diskusi bersama mentor, yaitu berdiskusi bersama Ibu Arliana Yulianti, SPTNP. Diskusi bersama kepala bidang, diskusi bersama kepala subkoordinator, dan diskusi bersama staf, serta mengintervensi kendala baik dari SDM, data, koordinasi, dan sistem. Output kegiatan 1 berupa daftar permasalahan dan kebutuhan Monef di setiap bidang. Adapun kegiatan kedua yaitu pengumpulan dan pengolahan data. Meliputi tahapan kegiatan pertama, mengumpulkan data Monef di setiap bidang, baik itu bidang PPED, PPM maupun bidang Litbang serta bidang PSDAIK. Tahapan kegiatan kedua yaitu mengolah data Monef ke dalam sistem Monef terintegrasi. Dilanjutkan dan tahapan ketiga yaitu memetakan data Monef per kegiatan atau subkegiatan di masing-masing bidang dalam Monef terintegrasi. Output dari kegiatan kedua berupa dokumen Monef terintegrasi. Selanjutnya, tahapan ketiga. Tahapan ketiga yaitu penyusunan petunjuk teknis atau juknis. Tahapan ini meliputi tahapan kegiatan pertama, merumuskan juknis pengoperasian website dan aplikasi. Selanjutnya, tahapan kegiatan kedua yaitu merumuskan juknis penginputan dan pengelolaan sistem Monef terintegrasi. Dilanjut dengan tahapan ketiga yaitu mengevaluasi rumusan juknis bersama Kepala Bapedalitbang Kabupaten Kutai Barat, Bapak Yudianto Rihartono STM SI, yang juga sekaligus menandatangani petunjuk teknis. Dilanjutkan dengan tahapan kegiatan keempat yaitu mendistribusikan juknis secara digitalisasi melalui pengiriman barcode by WA. Adapun output kegiatan ketiga ini yaitu petunjuk teknis atau juknis. Selanjutnya, kegiatan keempat yaitu sosialisasi dan pendampingan. Tahapan kegiatan pertama yaitu sosialisasi, pengenalan dan atau pengoperasian aplikasi ke setiap bidang. Sosialisasi dilakukan secara langsung dengan mengumpulkan semua bidang melalui surat undangan. Dilanjutkan makan-makan sebagai bentuk harmonisasi. Kegiatan selanjutnya yaitu pendampingan penginputan dan pengolahan data dalam aplikasi kepada semua operator bidang, baik itu bidang Litbang, urusan inovasi, bidang PPED, urusan paten dan musrenbang, bidang PPM, urusan kemiskinan, urusan stunting, urusan pembangunan, serta bidang PSDAIK.
Adapun output kegiatan keempat yaitu sosialisasi berupa surat instruksi kepala badan, undangan sosialisasi, absensi, materi, dan foto bersama dari kegiatan sosialisasi. Output selanjutnya yaitu pendampingan. Nilai-nilai berakhlak yang terimplementasi dalam kegiatan aktualisasi ini yaitu berorientasi pelayanan. Dalam kegiatan aktualisasi ini, pegawai Bapedalitbank memberikan layanan terbaik dalam penyediaan data dan informasi pembangunan yang akurat, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Akuntabel, data yang dihasilkan berbasis sistem sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar laporan kinerja yang objektif sehingga peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Kompeten, dalam kegiatan aktualisasi ini pegawai terus meningkatkan kemampuan teknis dan digital terutama dalam penggunaan aplikasi dan website. Model file ini menunjukkan semangat belajar dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Harmonis, kegiatan Monef menuntut kerjasama lintas bidang serta koordinasi dengan perangkat daerah lainnya. Semangat saling menghargai, komunikasi yang baik, dan kerja tim menjadi kunci sukses implementasi sistem terintegrasi ini. Loyal, aktualisasi ini menunjukkan kesetiaan dan komitmen terhadap visi misi Bapedalitbank dalam mendukung pembangunan daerah. Loyalitas juga tercermin dari upaya menjaga kualitas dan konsistensi pelaporan. Adaptif, penerapan sistem Monef digital menuntut perubahan pola kinerja dari manual menjadi berbasis teknologi dengan semangat inovasi dan kesiapan menghadapi tantangan digitalisasi. Kolaboratif, aktualisasi terintegrasi dilakukan melalui kerjasama dan sinergi antar bidang. Kolaborasi ini memperkuat data, mempercepat proses, dan menghasilkan keputusan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Berikut contoh pengaplikasian aplikasi dan website Monef terintegrasi. Pengisian aplikasi mobile phone di lapangan bisa dilakukan secara online maupun offline. Ketika jaringan tidak tersedia, hasil survei lapangan akan tersimpan di draft dan bisa dilakukan pengiriman pada saat berada di tempat yang tersedia akses jaringan. Hasil survei yang telah dilakukan di mobile phone akan otomatis terintegrasi ke website. Analisis dan pengolahan data terolah secara otomatis. Hasil survei bisa dibagikan kepada masyarakat melalui dashboard Kutai Barat Beradab dengan memilih share result pada website. Data juga bisa diekspor dalam bentuk Excel, save file, KML, dan lain-lain. Berikut contoh pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lapangan pada bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan dengan suburusan infrastruktur maupun sumber daya alam. Saya berangkat dari kegiatan aktualisasi ini dengan dukungan penuh dari Kepala Bapedalitbank Kabupaten Kutai Barat, Bapak Yudianto Rihartono, ST, MSI. Dukungan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Ibu Apriani, ST, MSI. Selain itu juga dukungan Bapak Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bapak Yulian, SE. Dukungan dari Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sekaligus mentor saya yaitu Ibu Arliana Yulianti, SPTMP. Dan dukungan dari Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan, Ibu Merisa Dilang, STMM. Saya berkomitmen untuk terus menjaga keberlanjutan pelaksanaan Monef terintegrasi dengan melakukan evaluasi berkala, pendampingan, dan koordinasi pada setiap bidang. Inilah kontribusi saya demi terwujudnya pemerintahan digital di era digitalisasi saat ini melalui implementasi prinsip Smart ASN untuk Indonesia dan Kabupaten Kutai Barat. Sekian aktualisasi saya, terima kasih atas segala dukungannya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.